Cheers! Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bareng dengan saya, Ai Cornelia. Setelah sekian lama kita nggak ketemu di video edukasi Cornelia & Co. Kangen nggak sih? Ya, saya kangen banget sama semuanya nih. Kita sharing terkait dengan public relations dan juga marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Edisi kali ini saya akan bahas terkait dengan prospek kerja public relations. Ada yang tahu? Mungkin ada di antara Anda yang sudah menjadi seorang public relations, tapi mungkin ada juga yang saat ini masih menjadi mahasiswa dan bertanya-tanya, kira-kira besok kalau sudah lulus kuliah public relations atau komunikasi, kemudian kerja jadi public relations, ngapain ya? Nah, sekarang kita mulai dulu nih, bahwa ternyata public relations itu sangat berkaitan dengan soft skill dan juga hard skill. Cuma memang lebih dominan di soft skill sih kalau saya bisa bilang. Nah, yang pertama mungkin kita bahas dulu, apa sih yang dimaksud dengan public relations secara umum, ya. Intinya public relations itu adalah sebuah profesi yang menjembatani antara publik internal dengan eksternal, gitu ya. Jadi yang bersangkutan ini dia harus bisa menjadi semacam duta begitu ya untuk brand dari produk ataupun service yang diwakilinya. Sehingga banyak sekali strategi dari PR plan yang harus kita lakukan, yang harus kita sampaikan kepada masyarakat sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. Yang kedua, ada juga yang bertanya sama saya, Bu Ayu, apa sih perbedaan antara public relations dengan humas? Ada yang tahu nggak? Kalau dari istilah sih hampir sama ya, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia gitu. Kalau humas itu adalah hubungan masyarakat, di mana itu adalah terjemahan dari public relation itu sendiri. Nah, jadi memang biasanya sahabat CNC kalau untuk terminologi humas sendiri itu memang sering dipakai untuk pemerintahan seperti itu ya. Namun untuk job description ataupun tugas pekerjaannya slightly same ya, hampir sama. Jadi untuk Anda yang bekerja di public relations atau juga di humas, sebetulnya Anda menjalankan tugas yang hampir sama, namun institusinya agak sedikit berbeda. Kalau yang humas tadi lebih kepada pemerintahan. Nah, yang ketiga, ada beberapa yang bertanya ke saya, sebetulnya skill yang harus dibutuhkan oleh public relations itu apa sih sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kebetulan ada di buku saya di PR Essentials yang sudah terbit sejak lama dari 2019 dan saya sedang menyusun buku yang kedua, ditunggu ya, lagi on progress. Nah, intinya adalah untuk soft skill yang perlu dimiliki, yang pertama adalah kecerdasan emosi itu penting banget. Karena pekerjaan seorang PR itu banyak sekali dari A sampai Z kita semua yang ngurusin ya. Jadi memang emotional intelligence kita harus bagus ya, kecerdasan emosi, kemudian juga public speaking. Seperti sekarang misalnya kemampuan Anda dalam berkomunikasi melalui ketika diwawancara di radio, di televisi, Anda membuat konten-konten media sosial, itu kan membutuhkan kemampuan public speaking ya. Kemudian yang ketiga adalah adaptability. Kita tuh harus bisa menjadi orang yang bisa beradaptasi dengan siapapun kita bekerja. Dari orang yang mungkin demanding, dari orang yang mungkin slow, itu semua seorang PR harus bisa. Kemudian selanjutnya adalah time management. Nah, itu penting banget, dalam waktu 2 jam, dalam waktu 1 jam kita harus menyelesaikan apa saja. Jadi tugasnya harus disusun dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah creative dan critical thinking. Karena memang seorang public relations itu harus membantu program perusahaannya bervariasi. Nggak boleh sama, tuh, jadi harus beda terus. Nah, itu dibutuhkan kemampuan creativity dan juga critical thinking. Nah, kalau tadi saya sudah bahas terkait dengan bahwa seorang public relations itu harus mampu berbicara di depan kamera dengan baik, harus mampu berbicara ketika menjadi tamu atau guest speaker di radio, berarti itu membutuhkan kemampuan public speaking ya. Jadi public relations itu harus bisa melakukan public speaking dengan baik begitu. Ya, jadi ketika kita berbicara dengan audiens kita harus tahu siapa lawan bicara kita. Ya, tentunya kita harus persiapkan dulu dong materinya, ya kan, materi ya 5W1H itu yang sering saya bahas ya, masih ingat ya, why, what, who, when, where, kemudian how. Caranya bagaimana kita mengkomunikasikan, nah, itu sangat penting ketika kita melakukan kemampuan public speaking. Kemudian mindset kita harus selalu positif ya, segala sesuatu yang negatif hanya COVID.
ya. Kita pokoknya pola berpikir kita, cara kita berpikir, bertingkah laku, berasa itu diusahakan untuk selalu positif energinya. Ketika energi kita positif, kemudian kemampuan public speaking kita juga akan lebih baik. Karena kita bisa berbicara dengan nyaman dan orang lain juga mendengarkan kita juga nyaman. Cara kita menjalin hubungan juga dengan nyaman. Jadi intinya mindset kita harus di-set supaya menjadi positif dan sampaikan ke diri kita masing-masing bahwa kita pasti bisa. Kalau tadi kita sudah bicara beberapa hal, ada public speaking, ya sekarang kita masuk kepada prospek kerja dari seorang public relation itu sendiri. Sebetulnya luas banget, kerja mau jadi apa aja sangat butuhkan kemampuan public relations. Yang pertama misalnya seperti saya, PR and marketing consultant, PR and marketing specialist gitu ya. Kapan-kapan nanti kita bahas tuh, bahwa public relation itu sebetulnya adalah bagian daripada marketing. Kalau marketing dia memang lebih general gitu ya. Kemudian teman-teman yang memiliki profesi sebagai event organizer, wedding organizer itu sebetulnya juga membutuhkan kemampuan dari public relation itu sendiri. Kemudian sekarang banyak sekali yang dibutuhkan seperti content creator, kemudian juga digital communicator dan lain-lain gitu ya. Itu sangat butuh kemampuan public relations karena kita harus bisa menjembatani komunikasi antara perusahaan baik itu produk ataupun service kepada masyarakat. Nah, itu tadi sudah kita simak bareng-bareng perbincangan kita terkait dengan prospek kerja PR. Dari teman-teman sudah pada baca belum buku PR Essentials? Itu banyak banget sudah saya bahas terkait dengan soft skill yang perlu dimiliki oleh seorang public relations ya. Dan saya berharap melalui informasi yang sangat singkat ini, tetapi semoga cukup memberikan insight bahwa ternyata belajar public relations itu sekarang lagi banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, oleh industri seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kalau sahabat CNC memperdalam ilmu dari public relations itu. Karena siapa tahu itu justru menjadi pekerjaan Anda ketika nanti Anda sudah lulus jadi mahasiswa ataupun yang saat ini sudah bekerja, nantinya akan mendapatkan lebih banyak aktualisasi diri dalam pengembangan apa sih yang Anda suka dari public relations. Terima kasih banyak, saya Ai Cornelia pamit, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya, masih ada lagi banyak terkait dengan edukasi yang akan diberikan oleh Cornelia & Co. Stay healthy, stay safe, and stay tuned on Chips. Bye!